Ya, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nataleon Rangganeya dan Kuncoro dengan NIM 123220015. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mobile ya beranggota kelompok Zalfa dengan NIM 32, Raihan dengan NIM 148 dan saya sendiri dengan NIM 15. Lalu untuk isi aplikasi sendiri yaitu ada login dengan session, lalu yang kedua ada aplikasi dengan stopwatch, aplikasi jenis bilangan, lalu ada tracking location based service, konversi waktu, daftar situs rekomendasi, daftar anggota, dan informasi dan bantuan. Langsung saja ke yang pertama yaitu halaman login. Nah, untuk halaman login sendiri menggunakan form dan text form field untuk input username dan passwordnya, dan juga validasi memastikan kedua field itu tidak kosong. Nah, lalu untuk proses loginnya sendiri itu menggunakan username dan password yang diizinkan yaitu admin dan admin. Lalu jika cocok, data disimpan ke lokal menggunakan shared preference. Nah, ada fungsi is login true menandakan kalau user itu sudah login, dan ada username sama dengan admin untuk menyimpan nama user. Lah, untuk setelah login berhasil, maka langsung dialihkan ke halaman home dengan konteks Go dari Go Router. Untuk session login sendiri, ya shared preference itu bertindak sebagai penyimpanan lokal permanen selama aplikasi belum dihapus, dan juga aplikasi dapat mengecek is login saat start untuk menentukan apakah user perlu login lagi atau langsung ke halaman utama. Di sini mungkin ada screenshotannya, nanti juga saya akan tampilkan untuk codingannya. Lalu untuk yang kedua, di sini ada aplikasi stopwatch, yaitu memiliki fitur utama yang itu mulai, start atau pause, lalu juga bisa reset dan juga bisa lap. Nah, untuk lap sendiri ini fitur tambahan untuk menyimpan waktu ketika jadi nanti akan muncul di bawah listnya waktu ketika kita memencet lap itu kapan saja. Nah, untuk teknis implementasinya itu menggunakan timer periodik untuk menambah durasi setiap detik dan menyimpan data labnya itu dalam list duration. Nah, untuk format UI-nya sendiri itu hours, minutes, lalu yang terakhir baru seconds. Nah, state managementnya itu menggunakan stateful untuk memperbarui UI secara real time. Dan tombolnya juga dinamis tergantung status. Ya, ini untuk codingannya yaitu ada fungsi start timer, lalu ada stop timer. Di sini ada format durationnya juga. Ini hours, minutes, seconds di sini. Lalu ada reset timer, ada add lap dan juga add time. Next yaitu jenis bilangan. Nah, untuk jenis bilangan nanti itu menggunakan fungsi check number yang digunakan untuk menganalisis input. Nah, jadi prosesnya itu nanti akan dianalisis apakah bilangan itu termasuk bulat atau desimal, bilangan positif, negatif atau nol, apakah itu bilangan cacah, dan apakah itu bilangan prima. Ya, ini untuk codingannya. Jadi di sini ada fungsi check number. Nah, dan di bawahnya di sini kan ada untuk cek bilangan bulat. Lalu ada cek apakah itu bilangan positif atau negatif atau bilangan nol. Lalu di sini ada bilangan cacah atau bilangan asli. Lalu di sini untuk bilangan primanya, dan juga ada bilangan desimalnya. Lalu untuk tracking location based service. Nah, untuk lokasi awal itu diset di koordinatnya di Jakarta. Nah, saat init state dipanggil, nanti aplikasi secara otomatis meminta izin akses lokasi dan menampilkan posisi terkini pengguna di peta. Dan mengambil lokasi saat ini itu menggunakan fungsi geolocator get current position. Lalu untuk petanya juga interaktif menggunakan widget Google Map. Lalu ada dialog tombol posisi ini untuk menampilkan koordinat lokasi pengguna, dan juga ada kontrol peta ini untuk UI tambahan seperti tombol
lokasi, lalu ada tombol zoom in dan zoom out. Ya, ya ini untuk codingannya untuk location based service. Di sini ada lokasi defaultnya di Jakarta. Lalu di sini ada untuk geolocatornya untuk get current locationnya. Lalu ini show location dialog ini untuk koordinat yang dimunculkan ketika memencet posisi tadi. Dan ini untuk Google Map-nya. Ya, lanjut untuk konversi waktu. Nah, untuk konversi waktu sendiri ya seperti biasa menggunakan text field untuk menerima input berupa angka, bilangan bulat, atau desimal. Dan terdapat validasi agar input tidak kosong atau tidak bernilai negatif. Nah, untuk konversi waktunya yaitu 1 tahun sama dengan 365,25 hari. Nah, kenapa 365,25 itu untuk mengakomodasi tahun kabisat, karena tahun kabisat sendiri itu 4 tahun sekali, yaitu 366 hari. Nah, hari dikalikan untuk menghasilkan jam, menit, dan juga detik. Nah, fungsi format number ini digunakan untuk memformat angka agar mudah dibaca. Misalnya dengan ribuan separator atau notasi eksponensial jika sangat besar. Nah, kenapa format number ini perlu digunakan? Karena kemarin saya waktu mencoba di Flutter tempat saya dan juga tempat teman saya juga ada perbedaan output, di mana tempat saya itu hasilnya benar muncul, dan ketika di tempat teman saya mungkin karena menginputkan yang terlalu banyak juga itu tuh hasilnya error. Nah, mungkin ada perbedaan versi Flutter, makanya kita setuju untuk menggunakan format number agar setidaknya outputnya akan sama dan juga benar ketika kita menginputkan misalkan untuk harinya tuh jumlah tahunnya itu banyak gitu. Nah, untuk output hasilnya itu nanti hasil dikonversi ditampilkan dalam kontainer dengan gaya border ya, dan juga ini bisa di scroll juga jika melebihi tinggi tampilan. Nah, untuk outputnya muncul setelah tombol konversi ditekan. Ya, ini untuk codingannya. Di sini ada convert time-nya seperti ini: total days, total hours, total minutes, total seconds. Di sini untuk format numbernya, dan juga di sini ada set state-nya buat format number. Oke, lanjut. Oke, untuk daftar situs rekomendasi, ini mengambil data situs dari provider daftar situs, lalu menampilkan app bar dengan icon menuju halaman favorit. Lalu ini isi halaman berupa list view builder secara horizontal. Nah, nanti ada juga card situs di sini untuk menampilkan satu situs dalam bentuk kartu. Komponennya itu ada gambar dari assets, lalu nama situs, deskripsi situs, tombol favorit, dan juga tombol visit website. Dan juga di sini ada gesture detector. Ya, mungkin langsung next aja. Ini untuk codingannya. Next. Ya, kita menggunakan Dart yang berbeda untuk daftar situsnya. Jadi yang tadi itu untuk halamannya, lalu untuk daftar situsnya sendiri itu di Dart yang berbeda. Ya, ini lalu untuk daftar anggota kelompoknya. Ini ada listnya untuk nama, foto, dan juga deskripsinya, yaitu name. Ya, ini menggunakan aset juga. Nah, di sini untuk nama anggota kelompoknya. Ya, next. Nah, ini untuk halaman bantuannya. Jadi kita memberi panduan semua terkait cara menggunakan aplikasinya di dalam panduan. Dan yang terakhir di sini ada informasi dan logout. Nah, informasi sendiri itu ketika kita ingin mengakses bantuan, kita harus melewati navigasi informasi terlebih dahulu, baru ke bantuan. Dan di sini juga kita bisa melakukan logout. Nah, untuk informasi ini itu kita menggunakan inisialisasi username untuk dimunculkan di sini. Nah, dan juga menampilkan username dan email di situ. Nah, lalu juga ada logout. Nah, untuk saat logout itu ditekan, itu semua data dari share preference termasuk username itu akan dihapus, lalu menghapus juga situs favorit dari state daftar situs menggunakan provider, dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.
Ya, mungkin sekian itu untuk PPT-nya, presentasinya. Mungkin saya langsung lanjut aja ke demo programnya. Ya, di sini saya akan langsung coba aja untuk aplikasinya. Saya mencoba menggunakan emulator. Di sini saya coba login untuk name-nya admin dan juga passwordnya admin. Nah, di sini mungkin ada profil anggota kelompoknya. Lalu di sini ada informasi untuk bantuan di sini. Lalu bisa ada pertanyaan umum juga di sini. Ya, langsung saja ke daftar situs. Ya, di sini bisa terlihat untuk situs rekomendasinya, dan jika misalkan kita menggunakan favorit, nah saya memfavoritkan ChatGPT dan juga DeepSeek di sini. Nah, kita memencet ini, nah maka yang muncul ada situs untuk favorit. Nah, kita juga bisa membuang favorit di sini. Nah, jadi kita bisa menyimpan situs-situs yang menjadi favorit kita di sini. Lalu untuk yang kedua ada stopwatch. Nah, untuk stopwatch ini kita bisa melakukan lab. Nah, untuk lab ini sendiri untuk menyimpan menyimpan waktu ketika kita mau memencet tombol lab sini. Nah, misalkan saya tadi memencet pada detik ini, maka akan muncul untuk lab 1, 2, 3, 4-nya. Nah, lalu kita juga bisa pause untuk waktunya, dan juga kita bisa melakukan reset untuk stopwatch-nya. Nah, untuk stopwatch-nya sendiri itu menggunakan seconds, minutes, dan juga hours untuk format waktunya. Lalu untuk tracking lokasi, ya di sini kita bisa melihat untuk lokasinya. Untuk defaultnya tadi di Jakarta, tapi karena saya juga sudah setting di lokasi di sini, maka ya saya sudah setting di Yogyakarta di sini, jadi bisa terlihat ketika saya memencet tombol ini, maka akan muncul lokasi saya di sini. Ya. Lalu ketika kita memencet posisi, maka akan muncul posisi koordinat kita ada di mana. Seperti itu untuk lokasinya. Ya, mungkin saya coba lagi. Ya. Nah, untuk konversi waktu selanjutnya, ya ini untuk mengkonversi waktu tahun. Jadi misalkan saya inputkan misalkan 12. Nah, maka akan muncul itu setara dengan 4.383 hari, dan di sini ada jamnya, keterangan menit, dan juga detiknya. Nah, seperti yang kita ketahui, ada yang namanya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, yaitu untuk tahun kabisat itu sendiri ada 366 hari. Nah, jadi misalkan kita menginputkan 4, nah di sini ada tambahan 1 hari, yang dimana ada tambahan 1 hari dari tahun kabisat tersebut. Nah, di sini juga sudah ada error handling. Jadi misalkan saya inputkan negatif, di sini ada input tidak valid. Misalkan saya konversi 0, di sini juga akan muncul 0. Lalu misalkan saya menginputkan angka yang sangat banyak, maka di sini sudah diberi format agar tidak error jumlah tahunnya. Dan di sini juga kita bisa menginputkan desimal 2,4 misalkan, di sini muncul. Nah, jika misalkan kita coba menggunakan format yang salah, nah di sini akan muncul input tidak valid. Oke, next ke jenis bilangan. Nah, jenis bilangan sendiri hampir sama dengan konversi waktu. Jadi secara UI, misalkan kita menginputkan angka 5, akan muncul bilangan tersebut tuh bilangan apa? Bilangan bulat, positif, cacat, atau prima. Nah, di sini juga ada bantuan untuk jenis-jenis bilangannya. Untuk bilangan bulat seperti apa, lalu untuk bilangan positif, negatif, cacat, bilangan prima, dan juga bilangan desimal. Misalkan saya inputkan desimal, maka akan muncul di sini. Misalkan saya inputkan negatif, di sini juga muncul.
misalkan saya inputkan angka yang sangat banyak di sini, ya muncul, bisa kita berikan seperti ini desimal, lalu kita menggunakan titik lagi di sini input tidak valid, ya sudah ada error handlingnya. Ya seperti itu. Nah mungkin saya mencoba, misalkan saya keluar dari aplikasi ini tetapi saya belum melakukan logout. Nah misalkan saya coba membuka aplikasi lagi di sini. Nah maka akan langsung kembali ke home screen tanpa perlu melakukan login kembali. Ya, mungkin untuk demo programnya cukup sampai di situ. Saya lanjut ke penjelasan singkat terkait codingannya. Pertama mungkin saya akan jelaskan terkait jenis bilangan. Nah untuk jenis bilangan itu sendiri kita bisa mengecek terkait bilangan bulat seperti apa. Jadi untuk bilangan bulat sendiri itu akan dihitung seperti ini dengan menggunakan rumus ini. Nah untuk bilangan bulat atau desimal di sini, lalu untuk bilangan positif atau negatif di sini, lalu untuk bilangan 0 itu di sini untuk else-nya. Dan lalu untuk bilangan cacah itu lebih besar sama dengan 0. Nah untuk cek bilangan prima itu lebih dari 1, dan juga number ini ya di sini ada rumusnya juga, bilangan prima. Lalu untuk bilangan else-nya bilangan desimal. Lalu untuk konversi waktu sendiri, ya di sini ada format total days, total hours, total minutes, dan juga total seconds-nya. Nah untuk jersey sendiri itu 365,25. Ini karena adanya tahun kabisat tiap 4 tahun sekali. Lalu untuk loginnya di sini menggunakan admin. Nah untuk di sini ada share preference-nya di sini. Lalu ada is login-nya, ini untuk menjaga sessionnya. Jadi ketika kita belum melakukan logout maka kita tidak perlu melakukan login lagi. Jadi ini is login ini untuk menyimpan ketika kita sudah melakukan login. Lalu ini situs favorit, mirip seperti situs rekomendasi tadi yang bisa melakukan mencari cari situs-situs yang direkomendasikan dan juga memasukkannya ke dalam situs yang favorit. Lalu ini untuk stopwatch-nya. Untuk fungsinya seperti start timer, ya kita menggunakan timer periodik untuk menambah waktunya. Ada stop timer di sini, reset timer, add lap, add time. Lalu ini untuk bantuan, dan juga mungkin untuk informasinya sendiri. Nah di sini kan ada untuk tombol logoutnya. Jadi ketika kita melakukan logout di sini akan sebentar. Nah ketika kita melakukan logout di sini akan dikembalikan ke halaman login, lalu mereset daftar situs favorit. Nah, di sini juga kita mengambil username tadi untuk informasinya di halaman informasi. Ya, mungkin sedikit tambahan juga terkait penjelasan untuk
mengapa ini bilangan bulat itu karena angkanya akan dimodulo dengan satu, jika hasilnya sama dengan 0 maka hasilnya bilangan bulat, karena jika bilangan desimal itu dimodulo dengan satu maka hasilnya pasti bukan 0 karena pasti tetap ada sisa baginya ketika bilangan tersebut bilangan desimal. Nah, mungkin cukup sekian. Oh ya, mungkin tambahan juga, ini kita menggunakan assets untuk daftar anggota dan juga daftar situsnya tadi. Lalu di sini kita juga menggunakan models untuk daftar situsnya. Di sini nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat terkait codingannya. Ya, mungkin kurang lebih ya mohon maaf. Cukup sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton presentasi tugas mobile yang ketiga ini.